Baik Ustaz, lebih baik mana umroh berkali-kali atau diberikan kepada orang yang belum pernah umroh? Ya, lebih baik dia umroh berkali-kali karena jelas sekali dari dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang menunaikan ibadah umroh. Di dosa-dosanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sebelum bapak saya meninggal pernah berpesan nanti kalau bapak meninggal minta dibadal hajikan, sedangkan di masa hidupnya tidak ada uang untuk daftar haji. Apakah wasiat itu harus dilaksanakan? Ya kalau dia mampu untuk melaksanakannya, maka laksanakan. Ya, yang namanya kemampuan itu kan bukan hanya dari dirinya sendiri ya, tapi bisa jadi dari anak-anaknya yang memberangkatkan. Jika kalau memang dia menginginkan untuk dibadalkan haji oleh anak-anaknya, maka diupayakan. Tapi semampu anak-anaknya. Kalau anak-anaknya mampu, maka badal hajikan bapaknya. Kalau tidak mampu, maka tidak ada kewajiban bagi mereka. Dan tolong berhati-hati ya dalam masalah badal haji. Jangan kemudian tergiur dengan harga yang murah. Badal haji cuma 7 juta. Ibu tahu nggak? Haji resmi saja di Saudi Arabia itu 10.000 real. Ya, orang itu harus keluarkan bukan 10.000 ya, 10.000 real atau berapa ya? 10.000 real kalau saya tidak salah. Pokoknya jumlah yang besar kalau dikalkulasikan dalam rupiah itu ya sekitar 40 jutaan mereka harus keluarkan. Kalau orang yang mungkin di Saudi punya paspor, punya izin tinggal di Saudi mau haji, mereka harus setor 10.000 real ke pemerintah Saudi untuk bisa berhaji. Makanya jangan terpengaruh dengan harga murah. Kok bisa dia murah? Padahal apa? Penduduk sana saja kalau mau haji harus bayar segitu. Ya kalau bisa murah itu paling hajinya ilegal, atau kalau tidak dia merupakan petugas haji. Orang yang sudah pernah haji kemudian jadi petugas haji, hajinya gratis, maka daripada nggak dapat duit, ya dia menawarkan badal haji. Maka hati-hati dari badal haji. Ustaz, apa yang dimaksud dengan haji qiran, haji ifrad, haji tamattu? Ya, haji ifrad itu dia hanya melaksanakan haji tanpa melaksanakan ibadah umroh. Jadi ketika dia masuk langsung labbaik Allahumma hajjah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji, nggak ada umrohnya. Jadi tawafnya kemudian sa'inya itu dilaksanakan satu kali saja untuk memenuhi syarat hajinya. Kemudian kalau haji qiran, dia berniat ya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh secara berbarengan. Artinya dia umroh dulu, kemudian dia tidak tahallul, tetap menggunakan pakaian ihram lanjut kepada ibadah haji. Kalau haji tamattu ini yang biasa dilakukan oleh jamaah Indonesia, mereka umroh dulu, kemudian tahallul. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Artinya selesai dulu ibadah umrohnya, kemudian dia tahallul. Kalau dia sudah selesai tahallul, ya yang suami bisa kembali bersama istrinya, ya tidak harus pakai baju putih, ya sudah berpakaian seperti pakaian biasa. Kemudian ketika Yaum Tarwiyah tanggal 8, ya dia mulai berihram kembali untuk melaksanakan ibadah hajinya. Dan ini yang kebanyakan dilakukan oleh jamaah Indonesia. Kan lama itu di sana. Ya. Kalau yang jamaah haji plus bisa dia melakukan haji qiran. Ya ketika datang dia niat untuk berumrah, kemudian tanpa tahallul dia langsung melaksanakan ibadah haji. Jadi dapat haji, dapat umrah. Dia dapat umrah, dapat haji. Ya. Dalam satu kali jalan. Tapi kalau haji tamattu, dia umrah dulu, tahallul selesai pakai baju biasa, pas tanggal 8 Dzulhijjah mulai dia pakai pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Itu beda antara haji qiran, haji ifrad dan haji tamattu. Ustaz, apakah mabit di Muzdalifah termasuk rukun haji? Dia bukan rukun, tapi termasuk kewajiban. Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya untuk mempermudah lempar jumroh. Ya, karena di Muzdalifah kemudian juga di Mina itu dekat dengan lokasi lempar jumroh. Ya, kalau dia di Arafah masih jauh sekali, makanya dia mendekat kepada lokasi lempar jumroh. Itu di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa ada mabit di Mina, ada mabit di Muzdalifah. Baik, Ibu ingin tanya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman, dia sebenarnya mampu dari finansial ataupun semuanya. Terus saya pernah tanya, Ustaz, kok Mbak kamu nggak urus kalau haji atau haji berat ya? Saya belum berpanggilan, katanya gitu. Belum berpanggilan, katanya gitu. Nah, kalau dengan orang seperti ini, apa yang kita lakukan? Apa? Bagaimana caranya mungkin? Iya. Oh iya. Terus yang kedua, bagaimana kalau seandainya kita pakai bulan? Kita menstruasi kita. Menstruasi. Ah, iya iya. Itu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapat pahala dan umroh atau haji misalnya? Iya. Yang ketiga lagi. Banyak. Ada hadis saya pernah dengar bahwa jika kamu sholat subuh berjamaah, lalu kamu itu zikir berjalan di masjid, lalu sampai terbit matahari, kamu sholat isya, pahalamu akan sama dengan pahala umroh dan haji kafah. Sempurna. Nah, itu maksudnya apa, Ustaz? Baik. Apakah semua berbeda ketika kerjakan umroh dan hajinya pahala? Iya. Makanya salah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ada apa pertanyaan yang banyak ini, yang pertamanya lupa gitu. Yang pertanyaan pertama tadi, orang yang sudah punya kemampuan kemudian beralasan dia belum dipanggil. Ibu jelaskan saja, Mas, Mbak, ya. Kita ketika bertalbiyah itu kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, yang artinya ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mampu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil kita. Ya, Allah sudah memanggil kita, tinggal kita mau memenuhi atau tidak. Jadi bukan jenengan itu mengatakan saya belum dipanggil, tidak. Ya, semua orang dipanggil untuk menuju Baitullah. Makanya ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, itu artinya ya Allah, aku penuhi panggilan. Artinya kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan saya belum dipanggil. Ya, apalagi Anda sudah memiliki kemampuan. Apakah nggak khawatir berarti kalau sudah memiliki kemampuan, tapi kemudian tidak melaksanakan, tidak punya niat sama sekali untuk melaksanakan ibadah umrah dalam keadaan dia sudah mampu, ya maka ini kata para ulama berdosa, karena hukum umrah, ya walaupun dia bukan rukun Islam, tapi hukumnya wajib sekali seumur hidup. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan wanita yang sedang berumrah atau haji, lalu dia mendapatkan haji, silahkan bagi dia untuk melaksanakan semua manasik haji kecuali tawaf. Bagaimana tawafnya, Ustaz? Tawafnya nanti kalau dia sudah suci baru dilakukan tawaf. Dulu hal yang sama terjadi pada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Ibunda Aisyah itu datang bulan ibu-ibu, ya, ketika pelaksanaan ibadah haji. Kemudian apa kata Nabi SAW? Lakukan semua manasik haji illa tawaf, kecuali tawaf. Ini boleh bagi dia untuk sa'i, boleh bagi dia untuk wukuf, boleh untuk dia lempar jumrah, boleh. Yang nggak boleh cuma tawaf. Lalu bagaimana tawafnya? Tawafnya diakhirkan. Kalau dia sudah suci, maka dia keluar dari kota Makkah, bisa ke Ji'ranah, bisa juga ke Tan'im. Kalau dulu Aisyah itu ke Tan'im, diantar oleh adiknya ke Tan'im, kemudian kembali ke Masjidil Haram melakukan tawaf yang terbuka tadi. Ya, maka itu yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana kalau umrah? Kalau umrah, maka dilihat kalau jadwal pelaksanaan ibadah umrahnya itu bertepatan dengan jadwal datang bulan, ya maka dari jauh hari dia sudah persiapan untuk mengkonsumsi obat penahan haid. Banyak para ulama memfatwakan hal yang demikian diperbolehkan. Ya, maka cari ya konsultasi kepada dokter atau bidan yang memang bisa menangani masalah itu. Ya, nanti kita akan diberikan resep. Ya, saya dulu sama keluarga juga seperti itu. Ya, pas tanggal itu tanggal haid, ya. Maka kita ke dokter, kemudian dikasih ke bidan, kemudian dikasih obatnya. Ya, obatnya coba nanti ya. Obat itu ada yang murah, ada yang mahal. Tapi katanya kalau yang murah itu bisa bocor katanya.
Ya, monggo silakan konsultasi dengan dokter tenaga medis yang profesional, dan nanti dia akan memberikan arahan bagaimana caranya mencegah haid selama di sana. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hadis yang sahih. Hadis yang sahih, ya, barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah, kemudian setelah salam dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika tiba waktu syuruk, dia ketika datang waktu syuruk kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Maka ini keutamaan berzikir setelah sholat subuh. Ya, jadi nunggu syuruk. Dan ini untuk para wanita tidak harus dilakukan di masjid. Harus berjamaah. Ya. Harus berjamaah. Tidak harus berjamaah. Karena apa? Dalilnya adalah perbuatannya siapa istri Nabi SAW? Juwairiyah, Ummu Habibah. Hadisnya Ummu Habibah. Hadisnya Ummu Habibah bahwa Ummu Habibah ini hadisnya Juwairiyah. Kisahnya Juwairiyah istri Nabi SAW bahwa Juwairiyah itu punya kebiasaan dia berzikir sampai tengah hari. Jadi zikir dari pagi pada subuh itu sampai tengah hari. Maka kemudian diajari oleh Nabi SAW, zikirnya itu sampai syuruk saja. Kemudian diajari doa oleh Nabi SAW atau zikir diajari oleh Nabi SAW. Maka bagi para wanita dia akan mendapatkan keutamaan yang sama walaupun dia melaksanakannya di rumah. Karena sebaik-baik tempat bagi wanita untuk melaksanakan sholat adalah di rumahnya. Nabi SAW mengatakan di kota Madinah ini, tadi kan keutamaan sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Ya, Nabi mengatakan di kota Madinah kepada para sahabat, ya, sholatnya seorang wanita di kamarnya yang paling dalam ini lebih baik daripada sholatnya dia di bagian tengah rumahnya. Sholatnya dia di bagian tengah rumahnya ini lebih afdol, lebih baik daripada dia sholat di musola kaumnya. Jadi misalnya ada satu komplek, ya, kemudian ada musola kecil sholat, maka sholatnya dia di tengah rumahnya lebih baik daripada dia sholat di musola seperti ini. Sholatnya dia di musola kaumnya lebih baik daripada sholatnya di masjidku ini. Padahal di Madinah loh ya. Berarti apa? Semakin tersembunyi sholatnya seorang wanita itu semakin baik. Walaupun tidak mengapa dia sholat berjamaah di masjid, itu diperbolehkan, tapi tetap yang lebih afdal bagi wanita adalah sholat di rumahnya. Kalau dia sholat subuh walaupun tidak berjamaah, dan dia sholat subuh kemudian dia berzikir sampai datangnya waktu syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat, maka insya Allah dia akan tetap mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Ya, banyak orang yang sudah tahu hadis ini, ibu-ibu ya, terutama bapak-bapak, tapi pengamalannya sangat luar biasa susahnya. Berapa orang yang bertahan di masjid setelah sholat subuh? Kalau di masjid saya, di masjid Al-Marhamah itu ya, Jalan Bom Stadion itu, ya, ada sekitar 5-6 orang, dan rata-rata semuanya adalah pensiunan. Ya, santai. Kadang-kadang memang ya, masya Allah ya. Pensiunan itu sebenarnya, pensiun itu satu hal yang perlu disyukuri. Kenapa? Lebih banyak ibadah yang bisa kita laksanakan. Kadang orang bingung ya, pensiun ini aku biar apa gitu ya. Padahal ya sudah, alhamdulillah pensiun sudah selesai kerja, yang tinggal nabung lah ya, nabung untuk kehidupan akhirat. Sholat di masjid 5 waktu, kemudian zikir, nunggu waktu syuruk, baca Quran, ya. Habis tunggu waktu syuruk mau sepedaan ya monggo. Ya, banyak waktu yang tersedia bagi orang-orang yang sudah pensiun. Begitu ya Bu ya? Ya. Ada kan itu kan hadisnya sesuai. Lebih baik daripada masjidku ini. Tadi kita sebutkan hadisnya. Jadi sholat di rumahnya, ya, di rumahnya dia itu lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Bagi wanita, apalagi di masjid JIH, apalagi di masjid. Ya, iya boleh, ya. Oh nggak ada. Jadi para ulama itu mengambil keputusan hukum dia bukan dari satu hadis seperti itu. Jadi kan pakai logika, kita tuh pakai akal juga ya.
Jadi gini, orang yang dia sholat berjamaah, ya laki-laki yang dia sholat berjamaah di masjid, kemudian dia menunggu waktu syuruk, kalau dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Sedangkan wanita lebih afdal bagi dia untuk sholat di rumah. Maka dengan dia sholat di rumah, melakukan apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki, yakni berzikir, kemudian menunggu waktu syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Dia analogikan. Kalau laki-laki itu sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Kalau laki-laki itu berzikir sampai waktu syuruk, dia dapatkan keutamaan itu, maka demikian juga para wanita. Jadi nggak perlu ada nasnya yang pelak bicara tentang masalah itu. Ya, kalau mau pelak gitu, banyak amalan-amalan ibadah yang nggak bisa kita lakukan. Kalau misal sebelumnya kebetulan di masjid A, kemudian itu ada masjid C, jadi masjid C itu di masjid B. Nggak dapat, harus satu tempat. Harus satu tempat. Ya, silakan Bu. Ustaz, mau tanya Ustaz, itu kan tadi kan Ustaz menyebutkan seorang wanita lebih utama kalau sholatnya Di rumah. Tapi kalau misalnya kondisinya itu kondisi aman, terus dia bisa menjaga auratnya, bisa menjaga sandalnya, pandangan, terus dia perginya juga ada maunya bersama suaminya, itu dia ingin sholat di masjid kan juga itu boleh juga kan Ustaz, karena wanita kan sekarang juga banyaknya dia kerja, terus banyak juga ke mall sendiri, nggak apa-apa. Ya, karena terus ada banyak juga yang bilang kan sholatnya lebih afdol di rumah katanya gitu. Jadi banyak ustaz juga yang menyebutkan boleh asalkan ada syarat-syarat yang bisa dipenuhi oleh wanita tersebut untuk sholat di masjid. Kalau boleh. Jelas dalilnya, Nabi SAW mengatakan la tamna'u ima Allah an masajidillah. Jangan pernah kalian itu melarang hamba-hamba wanita Allah untuk pergi ke masjid. Jadi boleh, jangan laki-laki nggak boleh melarang ya kaum wanita selama syarat-syarat yang terpenuhi. Apa syaratnya? Pertama, dia tidak menggunakan pakaian yang mencolok yang bisa menggoda kaum laki-laki. Kemudian juga tidak berhias. Kemudian tidak menggunakan minyak wangi yang bisa tercium oleh laki-laki. Kalau syarat yang terpenuhi, la tamna'u ima Allah an masajidillah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah. Tapi sholat wanita tetap lebih afdal di rumahnya. Kenapa? Karena lebih tertutup dan benar-benar terbebas dari fitnah. Ya, Nabi SAW bahkan untuk sholat di masjid saja sebagai faedah ibu ya. Kalau sholat di masjid itu saf wanita yang paling afdal itu yang paling depan apa belakang? Paling belakang. Saf laki-laki yang paling afdal depan. Apa hikmahnya? Ini agar laki-laki dan perempuan itu jauh jarak. Ini kalau sholatnya itu ya hijabnya itu terbatas atau nggak pakai hijab sama sekali. Tapi kalau hijabnya sempurna, laki-laki dan perempuan itu benar-benar terpisah. Misalnya di sebagian masjid laki-laki di bawah, perempuan di atas, maka kembali ke afdalnya tadi ya yang berada di yang paling depan softnya itu menjadi yang lebih utama, yang belakang menjadi kurang utama. Kalau softnya itu benar-benar terpisah, ya benar-benar terpisah. Tapi kalau softnya barengan satu dalam satu ruangan, maka soft perempuan yang paling afdal itu adalah yang di belakang, ya yang paling buruk adalah yang paling depan. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan Ibu. Bu, masih ada kan? Membaca Al-Quran itu termasuk zikir. Maka boleh saja seseorang mengisi waktu syuruk tersebut sambil menunggu waktu syuruk, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, karena sesungguhnya membaca Al-Quran juga termasuk zikrullah. Kemudian apakah sholat syuruk itu adalah sholat duha? Ya, benar sekali Ibu. Sholat syuruk adalah sholat duha di waktu awal. Maka silakan saja orang dia meniatkan sholat duha itu sama. Dia sudah terhitung untuk melaksanakan sholat duha. Jadi nggak perlu lagi dia mengulang di tengah hari, bukan di waktu siang, jam-jam segini untuk mengulang sholat duha, itu tidak perlu, karena dia sudah melaksanakan sholat duha di awal waktu. Ya. Masih ada? Satu lagi aja. Nanti kalau yang ingin tanya silakan langsung aja.
Jangan dibatalkan niatnya. Niatnya jangan dibatalkan. Jadi niatnya tetap ingin umroh, cuma tidak sekarang. Kenapa? Karena uangnya dipakai dulu untuk membiayai saudara yang sakit. Nah, kalau nanti dia benar-benar karena uangnya sudah dipakai, dia nggak jadi umroh, lalu dia meninggal dunia, dia tetap mendapatkan pahala dari niatnya tersebut. Jadi jangan dibatalkan. Saya tetap niat untuk umroh, cuma uangnya dipakai untuk keperluan yang lebih prioritas. Begitu. Kalau dia batalkan niat umroh ya nggak dapat keutamaan umroh sama sekali, karena dia sudah batalkan. Tapi kalau dia tetap, ya ini saya tetap berniat untuk umroh, cuma karena ada yang butuh uang ini saya pakai dulu, maka dia tetap diganjar atas niatnya tersebut. Makanya niat baik jangan dibatalkan. Ditunda boleh, tapi jangan dibatalkan. Ya. Jadi bukan ini uang yang biaya umroh atau biaya orang sakit terus kita sudah dapat pahala umroh bukan begitu ya? Ya belum dong. Niatnya harus tetap dijaga. Ini tertunda, ya tertunda. Ya. Jadi jangan dibatalkan niatnya. Saya tetap berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, tapi uangnya dipakai terlebih dahulu. Kalau kita meninggal dunia, maka tetap diganjar pahala karena sudah berniat.